Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat ila wa farajallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansyur rafal wa ayyadna radallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mursyidah tariqah ummuna al-mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid yang kita muliakan sekaligus kita doakan, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Badal Khalifah Tariqah Maulana Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani MPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, terus menginspirasi kita untuk berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Para masyayikh, Bapak Sekjen yang muliakan, Mukarram Abah Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LCMAG, Abah Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Luana Sasyri Qiyas Salati, Abah Mami Tuan Guru Dr. Lalu Abdul Muhyi Abidin MA, dan seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir in maupun yang hadir out, yang hadirin dan hadir out. Yang hadir in di dalam sini langsung di Jakarta, itu yang hadir in, ya, dan hadir out yang ada di Zoom meeting, Zoom meetup, yang ada di Zoom. Ya. Jadi inilah dunia sekarang ini sudah semuanya ya semua fleksibel. Alhamdulillah wa syukurillah, izin memberikan khulasah. Jadi yang namanya pembicara terakhir sudah tidak ada modal. Kehabisan modal. Ya. Jadi saya mengkhulasah dari pembicaraan Abah Sekjen, Abah Hanas menyuhi bahwa bai'ah itu disebut 6 kali oleh Al-Muflah Bapak Manusia dalam buku wasiat renungan masa. Redaksi bai'at itu 6 kali disebut. Ya, bahasa kata bai'ah. Kemudian ada derivasi bahasa bai'ah yang disebut oleh Al-Muflah Bapak Manusia dalam wasiat itu adalah ikrar. Ikrar, sumpah dan bai'ah. Itu termaktub di dalam wasiat renungan masa. Kemudian dari bahasa bai'ah turun ke bahasa al-ahad, janji. Maka bahasa Sekjen mengatakan tadi bai'ah itu adalah tajdidul ahad, reformulasi komitmen, memperbaharui komitmen perjuangan. Bai'ah itu dalam sisi filosofis mengandung makna kesetiaan. Kesetiaan bersama dalam suka dan duka. Itulah bai'ah. Ya, antara siapa? Antara guru dan murid dalam ranah sufistik. Dan kita di Nahdlatul Ulama itu bahwa ada yang disebut dengan mursyid yang selalu identik dengan pembimbingan spiritualitas. Maka seluruh warga Nahdlatul Ulama adalah minal mustarsyidin. Kenapa? Karena itu simbolistik Nahdlatul Ulama, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, bahwa kita semua adalah orang-orang yang rasyad, rasyidun, rasyidin. Kenapa? Karena kita memang punya mursyid. Ya, dalam organisasi Nahdlatul Ulama, mursyid kita adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itulah makna bai'ah sesungguhnya. Adalah komitmen bersama kita di dalam melakukan kepemimpinan dan perjalanan organisasi secara baik. Kemudian dari al-bai'ah menjadi ar-rasyad, menjadi al-ahad, muncul term istilah yang ketiga adalah al-mitsaq.
Mitsaqan ghalidha itu adalah gabungan komitmen antara bai'ah dengan al-ahad, itu akan menghadirkan mitsaq. Komitmen ibarat kayu tali temali yang sudah mengikat erat, apapun badai topan tidak akan pernah luntur. Kenapa? Karena dia ada pada konsep mitsaq. Ya. Bahwa ada komitmen tegak lurus bagi kader-kader perjuang Nahdlatul Ulama. Itu al-mitsaq. Nah, kemudian bagaimana cara membuat komitmen al-bai'ah, kemudian al-ahad, kemudian dengan al-mitsaq diperkuat dengan al-qasam, sumpah. Nah, qasam itu sudah jelas, ya, huruful qasami wahyal waw wal ba'u wat ta'u. Dia hafal ketua PW Kepri hanya itu yang dihafal. Huruful qasami wahyal waw wal ba'u wat ta'u. Ya. Kenapa ada huruf qasam di situ? Untuk menjaga ritme al-bai'ah, kemudian al-ahad, al-mitsaq. Nah, ini filosofis. Kemudian di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pertanyaannya, mata tubda'ul bai'ah? Mata budi'at al-bai'ah fi ahdin Nahdlatul? Kapan terjadi bai'at dalam tradisi Nahdlatul Ulama? Kalau kita baca manuskrip wasiat renungan masa, saya kembali kepada manuskrip sebagai bukti. Kalau Maulana saya mengatakan dulu banyak yang bai'at waktu ijazah dan nerima tarekat, sanggup membela selama hayat, sehidup semati sampai akhirat. Wasiat nomor 11 halaman 91. Dalam teks ini bisa kita menemukan titik temu historis bahwa bai'ah itu diucapkan oleh murid di hadapan mursyid, di hadapan guru waktu ijazah. Berarti pada waktu tamat sekolah, baik tingkat MI sampai perguruan tinggi. Pertanyaannya sekarang, kapan sekolah itu dilahirkan pertama? Pada madrasah NWDI, tamat tahun pertama, tahun kapan? 1940. Berarti dalam teks historisitas itu, bai'ah mulai tahun 1940. Itu namanya kajian historis tekstualis. Kenapa? Karena Maulana saya menyebut apa? Waktu ijazah dan nerima tarekoh. Jadi ijazah syahadah itu diterima saat keluar dari madrasah. Pertanyaannya, kapan alumni pertama keluar dari madrasah? Ataukah pada waktu majelis Al-Mujahidin 1937 ada madrasah? Ada santri? Tidak ada. Hanya perjuangan saja. Tapi klasikal madrasah itu adalah ya dari 37 sampai 40. 37. Ya, atau 41 sekitar itu. Kenapa? Kita bisa mengambil titik temu historis dari teks wasiat. Ya. Ini tidak bisa dibantah kalau kajian historis. Nah, kemudian nerima tarekoh. Puncaknya wasiat baiat itu saat penerima tarekoh. Kapan tarekoh hizib Nahdlatul Ulama dibuat oleh manusia? Tahun berapa? 19 Syaban tahun 1965. Coba ceklah. 1965. Baik tarekoh hizib Nahdlatul Ulama diciptakan. Kalau hizib diciptakan tahun berapa? 1942. Lengkapnya ditulis tahun 1942. Baca teksnya dia hizib Nahdlatul Ulama. Ditulis oleh muridku, Tilmizi Albar. Siapa itu? Ustaz Dahmuruddin. Itu manuskrip
manuskrip sejarah bahwa ya murid disebut Al-Bar oleh Maulana Syekh adalah Al-Ustaz Dahmuruddin karena beliau punya khat yang luar biasa bagus. Ada dalam hizib kok. Berarti hizib Nahdlatul Ulama tahun 1942 puncaknya saat perang Jepang, ya, ada hizib Nahdlatul Banat, ya, maka ya tentara Jepang ingin menghanguskan madrasah NWD-NBDI. Begitu dia lihat halaman madrasah, dia lihat seperti lautan, sehingga mereka berenang, sehingga mereka babak belur. Ya, kenapa? Karena ya santriwan-santriwati NWD-NBDI sedang membaca hizib. Jarak antara hizib dengan tarekoh berapa jaraknya, Ustaz Khalil? 42 dengan 65. Ya? Pengembaraan spiritualitas Maulana Syekh itu tidak ujuk-ujuk muncul, saudara. Syarat Kutubul Aqtab itu dalam kitab Karamatul Aulia adalah pertama memiliki hizib sendiri, dikarang hizib sendiri. Yang kedua memiliki tarekah hizib, tarekah yang mengatasnamakan untuk memperkuat ya hizibnya. Antara hizib dengan tarekah itu adalah duit tunggal pantang tanggal, bukan hanya sekedar NWD-NBDI, tapi antara hizib dengan tarekah itu adalah duit tunggal pantang tanggal, karena itu penanda, penciri seorang Kutubul Aqtab. Jauhnya jarak. Kenapa? Karena pengembaraan spiritualitas manusia itu luar biasa, ya, tinggi. Sehingga pengangkatan Al-Maf'ul Bapak Syekh menjadi Kutubul Aqtab itu tahun 1975. Di hadapan ya Maulana Syekh Hasan Wanil Masyad dalam penuturan dalam penuturan Tuan Guru Fathur Rahman. Tapi 73 itu sudah deklarasi. Bahkan Syekh Maulana Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan, saya meyakini Syekh Zainuddin sudah menjadi wali sejak muda. Nah, ini ya sebuah etape perjalanan sufistik sosok Al-Maf'ul Bapak Maulana Syekh dalam konteks memberikan bai'ah. Nah, bagi kita kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama ini, pertanyaan kemudian adalah, begitu wafat Al-Maf'ul Bapak Maulana Syekh, man ahaqqu bil bai'ah? Man huwa al-mubayya'? Man hum al-mubayya'una alaih? Kan gitu pertanyaannya. Siapa pasca wafatnya Al-Maf'ul Bapak Maulana Syekh, siapa yang pantas untuk menjadi pembaiat? Itu pertanyaan akademisnya. Ya. Dalam penelusuran literatur yang saya baca, bahwa silsilah keilmuan itu, atau istilahnya genealogi keilmuan itu adalah ya mulai dari ya wa alihi wali usulihi wali furu'ihi wali muhibbihi. Tiang bertanya dalam mata batin Tiang. Di dalam hizib Nahdlatul Ulama, ya, Maulana saya menyusun ya li sahibil hizbi Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Ulama, ya, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Majid Al-Fanani, wali usulihi, enggak ada huruf lam di situ. Langsung wa furu'ihi, baru wali muhibbihi. Kenapa enggak ada lam di situ? Wali usulihi, wali furu'ihi, wali muhibbihi. Dalam analisa saya, mudah-mudahan ya benar. Jangan salah, mohon benar. Bahwa antara usul dengan furu itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. Bahwa usul akan menghadirkan furu.
dari substantif utama menjadi cabang utama. Nah, kalau muhibbihi itu adalah sampingan. Bisa samping jauh, bisa samping dekat. Maka ditambah wali muhibbihi. Seringkali kita bilang wali muhibbihi. Itu wali muhibbihi. Itu ada nun yang dibuang di situ. Wali muhibbinihi gitu kan. Nah, muhibbihi nihi atau nahi? Nahi. Nah, seringkali bilang wali muhibbihi gitu kan. Padahal ada nun yang dibuang di situ. Wali muhibbihi. Nah, artinya bahwa dari di sisi teks ini saja memberikan gambaran bahwa ahaqqu bil bai'ah, yang pantas untuk berbai'ah itu adalah kita, murid-murid Al-Maqpul Bapak Maulana Syekh. Baik kita sebagai usul, baik kita sebagai furu', apalagi sebagai muhibbi. Karena kita adalah, apakah kita termasuk ahlan lil bai'ah? Apakah pantas kita untuk menerima bai'at apa tidak? Nah, ini pertanyaan kembali kepada kita masing-masing. Ya. Seperti ijazah ya. Lastu ahlan li'an ujazah. Gitu kan? Samping tawadhu'nya itu. Saya nggak pantas untuk menerima ijazah. Bagaimana? Ya, kalau saya akan memberi ijazah kan gitu. Kaifan ujiza. Gitu kan. Itu tawadhu'nya seorang sufi. Ya. Di dalam syahadah amah ya Maulana Syekh itu, kita di waktu mahad itu kan ada syahadah amah, syahadah jabrol kan. Itu ada bahasanya di situ. Dia. Nah, Abah Anda punya ya, tulis teksnya itu. Ya. Mungkin tidak pernah disalin sampai sekarang kan teks itu kan. Lastu ahlan. Dan sejarahnya itu. Ada Manuri datang. Ya, nggih. Minta ijazah. Dan tulis bukan terus. Tinggal lagi aja. Nah, itu tambahan. Ya kalau kita pancing nggak keluar ilmunya boleh nih. Nah, kita pancing. Saya bukan memancing masalah, tapi memancing hikmah gitu. Oke. Jadi dari teks ini bisa kita ambil sebuah konklusi bahwa ya yang memberikan ijazah dan bai'ah itu adalah pertama min haisul mansab, dari posisi. Ya. Al-Maqpul Maulana Syekh, beliau Dewan Mustasyar. Beliau pernah menjadi ketua umum pengurus Selatan. Dewan Mustasyar, mursyid tarekat, penyuluh tarekat. Kemudian beliau ya dengan ada surat kuasa dan mandat kepada Ummuna Hajah Siti Raihanah Zainuddin Abdul Majid menjadi penanda bahwa ya bai'ah itu ya turun kepada Ummuna Hajah Siti Raihanah Zainuddin Abdul Majid. Ini secara hierarki. Apakah boleh perempuan itu menjadi ya mursyidah? Boleh. Boleh. Ya. Banyak ahli-ahli tasawuf itu perempuan. Siti Aisyah juga mursyidah juga itu. Siti Fatimah mursyidah. Ya. Rabi'ah Adawiyah mursyidah. Nah, itu gambaran bahwa hierarki baiat itu dari Bapak Maulana Syekh turun ke Ummuna Hajah Siti Raihanah Zainuddin Abdul Majid, kemudian sekarang turun ke mana? Jawab tegas. Ya. Hamzan Wadi 2. Kenapa? Min haisul ism, min haisul mansab, min haisul qaul. Dari nama saja sudah identik bahwa yang punya otoritatif untuk bai'ah itu adalah ya, Muhammad Zainuddin As-Sani, kan gitu. Kenapa? Karena ada penyerahan mandat dari Badal Khalifah Ummuna Hajah Siti Raihanah Zainuddin Abdul Majid kepada beliau. Maka tidak ada perdebatan lagi tentang ya siapa yang akan memberikan bai'ah itu. Jadi kalau tidak ada bai'ah di suatu acara, ya
bisa dilakukan bai'ah nanti di acara lain. Jika ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama tidak hadir, baik tidak hadir secara in maupun tidak hadir secara out. Kalau in bisa langsung kan, kalau out bisa pakai Zoom kan gitu. Jika tidak hadir pada dua dimensi tadi, hadir in, hadir out, maka bisa diagendakan di waktu lain, asalkan ya itu untuk pembaiatan. Nah, ini lain. Nah, ya, ini maksud saya, kita satukan konsepsi. Kita berdasarkan argumentasi otoritatif ya. Ya, misalnya saya nggak mungkin ngarang-ngarang misalnya tentang hal ini. Kenapa? Karena ya tadi perspektifnya historis. Perspektifnya tekstualis, teks. Kemudian kaul sareh, ini penggantiku. Nah, kata pengganti itu kan boleh orang mengatakan multi tafsir, silahkan. Tapi dalam konteks tasawuf sufistik, pengganti itu zahiran dan batinah. Pengganti secara organisatoris, pengganti secara filosofis maupun sosiologis dan organisatoris. Nah, itu maknanya pengganti itu. Ya. Ada orang menafsirkan, oh pengganti itu pengganti di majelis pengajian. Sah juga, sah saja, karena beliau juga buka majelis. Nah, tapi yang paling utama adalah ya bagaimana konsep bai'ah itu harus ada pada hierarki tunggal satu nasab. Bisa jadi seperti ya, bahasanya Khatib Am tadi, muncul Zainuddin Awal, ada Zainuddin Stani, ada Zainuddin Salis, ada Zainuddin Rabi'. Ya. Kenapa? Karena itu hierarki tarekat memang seperti itu. Ya. Mursyid tasawuf tarekat itu seperti itu. Ada badal khalifah dalam konteks ilmu tarekat. Sehingga tarekat Hizib Nahdlatul Ulama ini ya, kita tetap mengatakan bahwa tarekat Hizib Nahdlatul Ulama itu adalah mu'tabarah. Meskipun orang mengatakan tidak mu'tabarah, itu perspektif mereka. Tapi kita warga Nahdliyin mengatakan bahwa tarekat Hizib Nahdlatul Ulama itu mu'tabarah. Ya, kenapa? Karena muttasilus sanad, nyambung sanadnya dari Maulana Syekh langsung ke Nabi Khidir, langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui jalur-jalur anpulan. Itu perspektif mereka yang mengatakan tarekat hizib tidak mu'tabarah karena tidak ada mursyid dari awal sampai akhir. Tapi dia tidak tahu bahwa manusia adalah mursyidul awal ula. Itu. Kenapa? Karena beliau menyusun tarekat sendiri. Nah, ini pemahaman ke-NU-an yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, itulah makna dibalik kata bai'ah. Saya kira cukup jelas terang benderang apa yang ingin ya kita sampaikan dalam konteks ini, sehingga tidak jadi blunder di lapangan nanti bahwa ya ahaqqu bil bai'ah, siapa yang pantas untuk berbai'ah, siapa yang pantas untuk dibai'ah, siapa yang pantas untuk membai'ah, itu semua sudah diatur di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, dalam istilahnya PO, peraturan organisasi Nahdlatul Ulama, agar kita semua satu mazhab, satu arah pikiran kita dalam rangka untuk menyatukan komitmen bersama li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, ini perspektif kita. Ya, saya perspektif sejarah, perspektif teks, ya berbahasa seperti ini agar menambah keyakinan kepada kita semua, ya bahwa berbai'ah itu adalah sebuah ikrar. Ya, ikrar itu pengakuan bahwa kita adalah menjadi murid. Ikrar bahwa kita adalah menjadi pengikut, pengiring setia dalam situasi dan kondisi apapun di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka bai'ah itu ada 5 poin ya yang ada dalam bai'ah itu. Pertama adalah takwa Allah wa takwa Rasulillah. Kedua adalah takwa kepada taat kepada ibu bapak dan guru. Kemudian ketiga adalah berbakti kepada agama nusa dan bangsa. Kemudian keempat adalah memesankan cucu ya turun temurun terhadap perjuangan. Kemudian kelima adalah
tetap berada dalam pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu poinnya. Ya, poin bai'ah itu. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Itu aja. Nah, saya kira demikian. Begitu Abah Sekjen pegang tongkat hanya kita berakhir maksudnya. Saya kira demikian Pak Moderator. Sekian, mohon maaf ada segala khilaf dan kurangan. Musikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.